Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus part 27. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Jiwo yang tersenyum psikopat, karena sekarang ia akan menghajar Lola. Lola langsung mengeluarkan senjatanya, dan ia bersiap untuk menyerang Jiwo kembali dengan kekuatannya itu. Tapi tanpa basa-basi, Jiwo pun langsung menghancurkan senjata tersebut. Lola pun terkejut karena ternyata pusaka berharganya bisa dihancurkan dengan mudah. Terlihat sekarang Lola ini sudah dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan hebat. Dan di sana Lola langsung ketakutan karena dirinya takut akan mati akibat dibunuh oleh mereka semua. Namun Jiwo pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya tak punya niat untuk membunuh Lola. Lola yang ketakutan di sana langsung bertanya apakah perkataan Jiwo itu benar. Dengan wajah mengerikannya, Jiwo berkata jika itu benar. Dan sebagai gantinya, sekarang Jiwo akan menyerap Lola agar Lola bisa hidup dengan Jiwo selamanya. Ketika melihat hal itu, Lola menganga dan semakin ketakutan dengan keadaan sekarang. Jiwo pun langsung menyerang ke arah Lola. Dan terlihat serangan Jiwo sekarang akan datang ke tubuh Lola. Namun di sana Lola langsung berteriak dan ia memanggil kakaknya. Terlihat serangan Jiwo pun di sana ditahan oleh seseorang. Kyoka langsung terkejut ketika melihatnya, dan hal itu juga berlaku pada Dewi. Namun yang paling terkejut adalah Jiwo yang tadi mengeluarkan kekuatannya. Jiwo terkejut karena ternyata sekarang Riot ini menahan serangan yang akan ia lancarkan pada Lola. Riot menahan serangan Jiwo, dan dengan wajah sedihnya Riot berkata agar Jiwo tak membunuh Lola karena Lola ini masihlah adiknya. Ketika mendengar dan melihat Riot yang seperti itu, Lola pun langsung terkejut dan terharu dengan apa yang dilakukan oleh Riot. Jiwo langsung marah dan ia berkata bahwa Lola itu tidak seperti adik karena kelakuannya yang buruk dan berniat untuk membunuh Riot. Namun Riot mengatakan bahwa semua hal itu salah paham dan Lola ini dari awal tidak punya niat untuk membunuh dirinya. Sambil mengingat kelakuan Lola, di sana Riot berkata jika Lola itu hanya menunjukkan kasih sayangnya walaupun berbeda dan agak psikopat. Riot menjelaskan jika Lola itu melakukan semua hal tersebut karena kasih sayang pada dirinya. Lola sendiri di sana langsung sedih ketika dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh Riot. Cerita pun sekarang memperlihatkan ratusan tahun lalu di Istana Langit, yang dimana saat itu ada Lola yang marah ketika mendengar Riot akan pergi ke dunia manusia. Pada saat dulu Riot bersiap pergi ke dunia manusia dan ia meminta Lola untuk menjaga surga. Lola saat itu terkejut dan ia bertanya apakah sekarang Riot ini akan melakukan perjalanan layaknya Sun Gokong. Namun Riot pun langsung berkata bahwa saat itu dunia sedang dalam kekacauan. Riot menjelaskan jika Demon King telah menginvasi dunia manusia. Dan karena hal itu Riot pun memutuskan untuk pergi ke dunia bawah dan membantu pria muda bernama pahlawan Yopi. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Riot. Sedangkan Jiwo menatap terkejut karena ia tidak menyangka jika Riot ini pernah satu party dengan Yopi. Riot sendiri di sana memberitahu jika Yopi itu adalah manusia yang pernah ia akui 100 tahun yang lalu. Setelah mengatakan semua hal tersebut, di sana Riot pun menjelaskan jika permasalahannya adalah posisi ketua surga yang kosong, yang dimana hal itu membuat Lola gelisah. Dan bahkan saat itu Riot juga belum memenuhi karma yang harus dilakukan sebagai bagian dari 7 dosa besar. Pada saat dulu Lola pun langsung bersedih karena ia pikir seharusnya makhluk seperti mereka itu bertentangan dengan manusia. Lola saat itu bingung mengapa Riot yang merupakan bagian dari 7 dosa besar malah membantu para manusia. Lola takut karena Riot belum memenuhi karmanya, yang dimana bisa saja si dewa akan menyakiti Riot karena hal tersebut. Dengan nada sedikit kencang, Lola pun bertanya apakah Riot sang pemimpin surga itu menyukai para manusia. Riot pun langsung menatap tajam dan terdiam ketika diberi pertanyaan tersebut. Lalu sambil bergumam, ia berkata jika dirinya mungkin memang seperti itu. Di sana Riot pun langsung pergi dari singgasananya dan ia menitipkan Heaven pada Lola yang ada di sana. Riot pergi meninggalkan Lola. Sedangkan Lola di sana terdiam dan ia berpikir bahwa Riot yang merupakan 7 dosa besar harus memenuhi Hourglass of Sins dengan nyawa manusia yang berjumlah jutaan.
Tapi karena Ryot yang menyukai manusia, akhirnya Ryot pun tidak bisa memenuhi tugas tersebut. Dan karena hal itu sekarang Ryot mempertaruhkan nyawanya, yang dimana bisa diambil kapan saja oleh si dewa. Namun karena hal tersebutlah Lola pun membuat keputusan, yang dimana keputusan Lola ini ialah bahwa dirinya akan membunuh banyak manusia agar dirinya bisa menggantikan Ryot yang harus melakukannya. Lola pun menculik Ryot dan berniat untuk melakukan rencana yang ia miliki tersebut demi kakaknya tersayang. Lagi-lagi semua orang terdiam ketika mendengar penjelasan tersebut, dan ketika mendengar hal itu Kyoka pun langsung terkejut. Kyoka di sana tidak menyangka karena ternyata Lola ini tidak memiliki niat untuk membunuh Ryot yang sudah ia culik. Dan sambil memperhatikan Lola, ia tidak menyangka karena semua tindakan psikopat Lola itu untuk melindungi Ryot yang merupakan kakaknya. Ryot pun di sana langsung memanggil Jiwo yang sekarang ada di hadapan dirinya, dan dengan mode awakennya ia berkata agar Jiwo berhenti dan memaafkan Lola yang sudah berbuat salah. Namun Jiwo kesal dan ia berkata jika semua itu hanya omong kosong. Ia mengatakan bahwa semuanya tidak boleh berakhir seperti itu. Jiwo di sana berkata bahwa sekarang di sekitar mereka sudah banyak yang hancur, dan itu semua karena ulah dari Lola. Para penjaga langit sekarang terlihat banyak yang terluka dan kebingungan, dan bahkan beberapa dari mereka ada yang kesulitan untuk bangkit karena pertempuran beberapa waktu yang lalu. Jiwo menatap kesal dan ia berkata jika seseorang melakukan kesalahan, maka orang itu memang harus dihukum. Ketika mendengar bahwa Jiwo ingin menghukum mati Lola, Lola pun langsung gemetar. Di sana ia gemetar ketakutan karena sekarang mungkin Jiwo akan menyerap dan menghantam seluruh tubuh yang dirinya miliki. Ryot terus menjelaskan jika itu semua kesalahpahaman, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya meminta agar Jiwo ini memaafkan Lola. Namun Jiwo malah mengeluarkan kekuatannya, dan ia berkata jika dirinya benci dengan penjahat yang punya cerita di balik aksinya. Jiwo langsung berjalan ke arah Lola yang sudah ketakutan tersebut, dan sekarang ia berkata orang yang pertama ngeeksekusi Lola dapat banyak keuntungan. Let's go. Di sana ia pun langsung menatap mengerikan, dan ia berkata bahwa sekarang ia bingung di bagian mana dirinya akan menyerap tubuh Lola. Lola pun semakin ketakutan karena bahkan Jiwo mengatakan jika dirinya mungkin akan menyerap Lola tepat di pahanya. Tapi tiba-tiba di sana Ryot berkata bahwa jika Jiwo memaafkan Lola, maka Ryot akan memberikannya uang. Ia ingat bahwa sebelumnya ia pernah berniat untuk membeli item Jiwo dengan harga yang sangat mahal. Dan karena sekarang permintaannya bertambah, Ryot pun berkata jika dirinya akan membeli item milik Jiwo dengan mahal dalam jangka waktu selamanya. Jiwo langsung terdiam ketika mendengar hal tersebut, dan ia berkata bahwa dirinya tidak akan tergoda oleh uang yang dijanjikan oleh Ryot. Namun ternyata wajah Jiwo ini sangatlah senang, tanda ia memang sangat menginginkan uang tersebut. Habaek sendiri di sana memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang, dan di sana ia merasa bersalah karena semua ini terjadi akibat dirinya yang meminta Jiwo untuk menyelamatkan Ryot. Bahkan sekarang di mata Habaek terlihat Jiwo dan Kyoka marah, dan di sana mereka terlihat kesal karena sekarang semua hal itu terjadi akibat Habaek. Habaek pun langsung berkeringat dingin karena merasa bersalah, dan akhirnya di sana ia pun berjalan ke arah mereka. Habaek menghampiri Jiwo dengan perlahan, dan tiba-tiba ia pun langsung memberikan sesuatu pada Jiwo yang ada di hadapannya. Terlihat Habaek memberikan semua cermin kekuatan yang dirinya miliki. Dengan wajah takutnya, Habaek pun langsung berkata bahwa sekarang ia memberikan semua itemnya. Jadi ia memohon agar Jiwo memaafkan Lola. Jiwo dan Kyoka menatap kesal, dan bahkan Kyoka berkata jika semua ini terjadi akibat kesalahan informasi Habaek. Namun Jiwo pun langsung menyetujui hal itu, dan di sana ia langsung tersenyum puas karena mendapatkan item dan uang yang melimpah. Hidden Quest pun selesai, dan sekarang Jiwo ini telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Bahkan sekarang terlihat jika Jiwo mendapatkan titel baru yang telah menjadi pemilik dari H-Fuse. Terlihat Jiwo pun langsung bersiap pergi karena sekarang ia sudah bisa menggunakan skill milik Habaek. Ryot dan Lola langsung memperhatikan Jiwo yang sekarang akan bersiap pergi. Sedangkan Jiwo sendiri di sana terlihat senang, dan ia berkata bahwa sekarang ia dan rekan-rekannya akan pulang ke dunia bawah. Sambil ditemani oleh Dewi dan Kyoka, Jiwo pun langsung mendadahi Heaven yang akan ia tinggali. Mereka pun langsung pergi, sedangkan Lola yang ada di sana langsung bingung karena ternyata sekarang Jiwo ini pergi begitu saja. Ryot sendiri langsung mengatakan bahwa jika Jiwo ini telah mendapatkan apa yang ia mau, jadi sekarang Jiwo pergi. Sambil memperhatikan Jiwo yang pergi, Ryot pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa Jiwo ini adalah bajingan yang menarik. Sedangkan Jiwo yang sekarang bersama duo haremnya sekarang sudah sampai di bumi. Terlihat Jiwo, Kyoka dan juga Dewi tersenyum senang ketika sudah menyelesaikan masalah yang ada di Heaven.
Di bumi sendiri sekarang terlihat langit sudah malam dengan bulan purnama yang bersinar terang. Terlihat di sana ada Star yang sedang menunggu kedatangan dari seseorang. Dan ketika melihat orang yang ditunggunya, Star pun langsung tersenyum karena senang. Terlihat yang Star tunggu adalah Jiwo dan juga yang lainnya. Jiwo di sana menjelaskan bahwa sekarang dirinya bisa berubah kembali berkat air surga dan juga antingnya. Bahkan Jiwo dan yang lainnya juga menunjukkan kemampuan dari anting tersebut. Terlihat mereka berubah gender dengan keadaan yang lebih cantik dan tampan. Star pun tersenyum senang karena ia pikir bahwa itu adalah hal yang sangat keren. Di sana mereka pun bercanda bersama karena senang dengan hal tersebut. Setelah semua itu selesai, terlihat sekarang cerita memperlihatkan beberapa hari kemudian di Heaven. Terlihat di Heaven sekarang ada seseorang yang datang. Dan ketika melihat ada yang datang, Riot pun langsung terkejut karena orang itu datang sendirian. Terlihat yang datang adalah Dewi, yang dimana ia adalah seorang dewi kehidupan atau Goddess of Life. Riot di sana berkata bahwa sekarang dirinya harus berterima kasih karena Dewi ini sudah membuat akhir cerita dari dirinya berakhir baik. Namun ketika mendengar hal itu, Dewi malah tersenyum dan ia berkata jika itu semua bukanlah akhirnya. Riot langsung terkejut karena ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Dewi. Dewi pun mengatakan bahwa keadaannya terlalu aneh jika menjadi akhir dari cerita. Dewi tersenyum dan ia berkata bahwa karena keanehan itu, sekarang ia jadi ingin menghancurkannya. Dengan cepat di sana Dewi pun langsung menusuk Riot yang sekarang ada di hadapan dirinya. Riot kesakitan, sedangkan Dewi malah tersenyum karena ia berkata jika sekarang sangat cocok untuk cerita Riot. Dewi langsung menarik tongkatnya kembali setelah tongkat itu ia tusukkan pada Riot. Terlihat di sana Dewi pun langsung melemparkan sebuah jubah hitam ke arah Riot yang sudah mati. Dengan nada dingin ia berkata bahwa itu adalah jubah hitam yang diperuntukkan untuk para pemula di Chronolife. Namun meskipun begitu Dewi yakin jika Lola nanti pasti akan menyalahkan Jiwo karena hal tersebut. Dewi mengatakan jika nanti Lola pasti akan membawa pasukan Heaven dan menyerang para manusia. Sambil tersenyum datar ia mengatakan jika para AI itu sangat bodoh sehingga pasti akan melakukan hal tersebut. Di Heaven pun sekarang semua terjadi sesuai dengan rencana Dewi, yang dimana sekarang Jiwo ini dianggap sebagai pelaku yang membunuh Riot. Lola yang dipenuhi amarah pun akhirnya mendeklarasikan perang dengan manusia. Dan sekarang hubungan baik antara manusia dengan para angel atau malaikat menjadi hancur akibat ulah dari Dewi. Namun Dewi sendiri sekarang malah terlihat senang karena ia pikir jika semuanya memang harus terjadi seperti itu. Terlihat lagi-lagi dunia manusia pun hancur karena diinvasi oleh Heaven. Para prajurit langit turun ke bumi dan mereka mulai menghancurkan semua hal yang ada di hadapannya. Mereka tak segan untuk membunuh para manusia yang ada dengan menebas mereka semua. Prajurit langit ini sangatlah kuat sehingga mereka bisa membunuh para player jarak jauh dan jarak dekat dengan cukup mudah. Tak hanya itu, sekarang para seraf juga muncul sehingga gap antara para manusia dan para prajurit langit semakin jauh. Para manusia sendiri langsung terkejut karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat Serap yang merupakan monster kuat dari surga. Terlihat di sana para Serap menatap tajam karena mereka akan melancarkan serangannya dari mata mereka. Serangan Serap ini sangatlah kuat sehingga bisa meluluh lantakan dataran manusia dengan mudah. Karena ledakan dari para Serap terlihat asap bermunculan di mana-mana dan di tengah asap itu terlihat para manusia sudah tumbang karena tidak kuat menahan serangan dari Serap. Serap sangatlah kuat dan hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para user biasa di Chronolife. Namun tiba-tiba ada orang yang mengarahkan tangannya sambil mengeluarkan skill Sanctuary. Terlihat di sana pun langsung tercipta sebuah cahaya yang sangat terang di antara para manusia yang sudah tumbang. Ternyata skill Sanctuary adalah sebuah skill magic yang bisa memulihkan HP semua target dalam range tertentu. Ketika melihat hal itu, para Serap pun langsung terkejut dan kebingungan. Sedangkan para player yang tergeletak sekarang terlihat terkena kekuatan tersebut. Di sana tangan mereka bisa bergerak dan akhirnya mereka pun bisa bangun kembali berkat kekuatan Sanctuary barusan. Di sana mereka tidak menyangka karena sekarang darah yang mereka miliki langsung penuh kembali. Tiba-tiba mereka pun langsung terkejut karena ada orang yang bertanya apakah mereka baik-baik saja. Sambil menghisap udutnya di sana orang itu berkata agar semua orang tidak khawatir karena ia sudah berada di sana. Para player pun langsung terlihat senang karena mereka berkata jika yang datang adalah seorang healer nomor 1. Terlihat yang datang adalah orang botak seperti Saitama yang bernama Fisioterapis atau biasa dipanggil Peter. Dijelaskan bahwa Peter ini adalah seorang healer yang bisa memulihkan HP milik rekan-rekannya. Sedangkan para Serap sendiri sekarang terlihat bersiap untuk menyerang kembali dengan kekuatannya.
Semua yang ada di sana pun langsung terkena serangan serap kembali untuk kedua kalinya. Terlihat darah mereka tinggal sedikit dan mereka sudah mulai sekarat. Namun di sana orang yang sekarat pun langsung terkejut ketika melihat kedatangan dari seseorang. Terlihat yang datang adalah Peter, yang dimana Peter ini bisa menyembuhkan orang tersebut dengan kekuatannya. Dengan wajah kesal di sana tiba-tiba Peter berkata agar sekarang orang tersebut menguatkan dirinya. Orang itu bingung karena ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Peter. Tanpa disangka, Peter pun di sana langsung menghantam orang tersebut sambil mengeluarkan skill bernama Holy Punch. Terlihat orang itu langsung terpukul mundur jauh ke belakang setelah terkena Holy Punch milik Peter. Peter langsung tersenyum senang setelah ia berhasil menghantam wajah orang tersebut dengan tinjuannya. Orang itu langsung kesakitan dan ia bertanya mengapa tiba-tiba Peter ini memukul dirinya dengan kencang. Sambil tersenyum lebar, Peter berkata bahwa pukulan yang tadi ia lancarkan adalah sebuah terapi. Terlihat sekarang orang itu pun terkejut karena ternyata darahnya penuh kembali berkat pukulan yang dilancarkan oleh Peter barusan. Orang-orang yang sedang sekarat pun di sana langsung terkejut ketika melihat Peter yang sekarang memperhatikan mereka. Sambil tersenyum senang di sana Peter berkata tentang siapa dari mereka yang sekarang ingin diberikan terapi. Dengan cepat Peter pun langsung meninju salah satu player yang ada di sana hingga player itu sangat kesakitan. Namun meskipun begitu, player tersebut selamat dan sekarang darahnya full kembali. Peter di sana terus-menerus memberikan Holy Punch miliknya hingga membuat HP para player bertambah kembali. Peter terus memukul mereka dengan rasa senang dan ia berkata agar sekarang semua orang yang dipukulnya menerima pukulan darinya dengan kehangatan. Terlihat di sana ada banyak player yang dipukul oleh Holy Punch milik Peter. Peter sendiri di sana sangat senang karena ia tahu bahwa pukulan kuatnya itu bisa membuat HP milik seseorang langsung pulih dengan cepat. Beberapa player mengeluh karena dipukuli dengan kencang, sedangkan para serap langsung memasang wajah absurd karena Peter ini malah terus memukul para player dengan kuat. Tiba-tiba di sana ada yang berteriak dan berkata agar sekarang pasukannya bergerak. Terlihat yang berteriak adalah ketua prajurit surga dan ia berkata agar sekarang semua prajuritnya menyerang dan membunuh para manusia yang ada. Ketika Peter sedang menghajar para player, tiba-tiba prajurit surga pun langsung bersiap untuk menyerangnya. Peter langsung kaget karena sekarang ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Namun tiba-tiba di sana ada seorang wanita yang berkata bahwa sekarang dirinya akan membantu Peter. Peter terkejut karena ia tahu jika wanita itu adalah pemenang duel dari kerajaan. Terlihat wanita cantik itu bernama Choco dan ia adalah seorang magic swordsmanship. Choco pun tersenyum dengan imut dan ia berkata bahwa sekarang ia akan mengeluarkan skill bernama Slide Ice. Para prajurit langit pun langsung terkejut ketika mereka melihat ada yang datang ke arah mereka. Terlihat para prajurit langit sekarang terhenti karena di bawah tubuh mereka ada lantai es yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Ketuanya di sana langsung kesal dan ia bingung tentang siapa orang yang bisa menggunakan skill hebat seperti itu. Namun tiba-tiba ia terkejut karena bahkan sekarang ada kekuatan magic yang mengarah lagi pada dirinya. Kaki si kakek itu pun tergelincir dan terlihat ia pun langsung terjatuh karena terkena magic wine di lantai es yang licin. Di sana si kakek penjaga surga langsung menggertakkan giginya karena ia pikir bahwa yang menyerangnya sangat cerdas. Sedangkan Choco sekarang muncul di belakangnya dan ia berkata bahwa si kakek itu tidak boleh meremehkan kekuatan para manusia. Di sana ia tersenyum senang dan dia berkata bahwa dengan kontrol yang baik maka seseorang pasti bisa mengalahkan orang yang levelnya lebih tinggi. Si kakek pun langsung menatap Choco yang ada di hadapannya dan dengan cepat ia langsung bersiap untuk menyerang Choco dengan pedang yang dimilikinya. Ketika melihat hal itu Choco malah tersenyum dan ia pun langsung mengeluarkan sebuah magic bernama Dig. Kaki si kakek pun langsung dijalike dan di sana ia tidak bisa mendekat ke arah Choco karena dirinya tertahan oleh magic bernama Dig yang Choco keluarkan. Dijelaskan bahwa Dig adalah sebuah skill untuk menggali lubang di tanah dengan magic. Si kakek langsung kesal dan ia berkata bahwa skill Choco itu adalah serangkaian sampah yang menyebalkan. Namun tanpa banyak omong, Choco pun langsung menebas si kakek dengan pedang besar yang dirinya bawa. Sambil tersenyum senang, Choco berkata jika serangannya bukanlah sampah, melainkan sebuah kontrol kekuatan.
Ketika melihat kaptennya diserang, para penjaga langit yang lain pun langsung kesal dengan ulah Choco. Namun dengan santuinya Choco pun langsung mengeluarkan magic lagi yang bernama Stone Wall. Terlihat di hadapan prajurit itu muncul sebuah batu besar yang membuatnya terkejut. Si prajurit tak peduli dan ia berkata bahwa itu hanya sebuah serangan bodoh. Dengan cepat prajurit itu pun langsung berhasil menebas batu besar yang tadi Choco keluarkan untuk menahannya. Namun tiba-tiba prajurit itu pun terkejut ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya sekarang Choco sudah menghilang sehingga membuat ia kebingungan. Ia pun langsung terkejut karena ternyata sekarang Choco ini ada di atas dan bersiap untuk menyerang dirinya. Di sana prajurit itu tak menyangka karena ternyata si Choco menggunakan skill Stone Wall untuk melompat ke atas. Choco sendiri dengan wajah imutnya itu sekarang langsung bersiap untuk menyerang prajurit tersebut. Dan dengan cepat ia pun langsung bisa menebas prajurit itu dengan kekuatan yang ia miliki. Prajurit yang memiliki level tinggi itu pun langsung tewas dan terbelah karena ulah dari Choco. Choco di sana menang sambil memegang pedang besar di lengannya. Para player yang melihat hal itu langsung kagum ketika mereka melihat kekuatan dari Choco. Sambil memperhatikan Choco dan Peter, di sana mereka berkata bahwa ternyata para ranker yang ada di Chrono Life sangatlah kuat. Dan cerita pun bersambung. Ternyata di Chrono Life masih banyak orang hebat yang dimana mereka ini belum muncul pada sebelum-sebelumnya. Apa mungkin ada juga player yang sekuat Jiwo atau bisa mengalahkan Jiwo tapi belum menunjukkan batang hidungnya? Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan mungkin segitu saja. Saya dari 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.